Hai, selamat malam semuanya. Kita mau bahas apa malam hari ini? Mau bicara tentang part 3 ya, relasi ya. Ada cerita menarik di sini. Ketika seseorang sudah memiliki hubungan relasi dengan pasangannya, pasangan tuh baik mau pacar, mau istri, mau yang lain, seringkali yang tidak disadari adalah mereka kehilangan dirinya sendiri. Mereka menjadi lelah yang di luar sana. Lalu ada yang mereka sampai bingung, eh, mereka tuh sebetulnya siapa sih? Atau apa? Karena banyaknya label atau kontrol dari lingkungan di tempat kerja maupun dalam keluarga, sehingga jadi nggak jelas tentang siapa dirinya. Jadi tadi di PDF ditulis pertanyaannya pertama adalah, menurut Anda utuh itu apa dan bagaimana kan? Lalu rasa kurang pada diri sendiri sebenarnya itu karena seorang itu mereka itu rusak atau karena mereka ada bagian diri yang belum selaras atau ada yang tertinggal di masa lalu. Oke, perkenalkan nama saya Samuel Adi. Saya adalah Body Communication Resonance Head Facilitator yang akan menemani Anda malam hari ini. Nah, selanjutnya adalah apa sih tentang jebakan-jebakan itu? Wah, jebakan. Seringkali dalam peta kesadaran itu antara kesadaran dengan realistis dan halu itu kadang belum tertangkap dengan jelas, belum tertangkap dengan lengkap. Dalam arti di sini pertanyaannya, apakah teman-teman di sini sudah punya parameternya masing-masing, sudah punya batasan masing-masing tentang diri sendiri, atau masih menyesuaikan dengan apa yang ada di luar, atau label yang tersemat saat ini. Saya adalah seorang praktisi kinesiologi, atau saya seorang hipnoterapis, atau saya adalah life coach NLP. Banyak hal yang seringkali itu mengkaburkan realita tentang diri sendiri. Pertanyaannya, apakah itu menjadi sebuah mode yang otomatik atau mode robot, atau yang intinya semacam bersembunyi di balik luka, atau nggak mau diketahui oleh banyak orang, sehingga hal itu menutupi atau tertutupi. Bagaimana kualitas kehidupan kita saat ini? Apakah sudah selaras, sudah berkemudahan, atau masih kayak kalau entitas itu kesana kesini nggak jelas? Oh iya, jadi parameter yang jelas itu kayak saya sebut aja tai. Tai di sungai itu ngambang kesana kesini hancur, ambiar, nggak tahu karena dia nggak punya batasan yang jelas tentang dirinya, ngikutin kata orang begini, kata pasangannya seperti ini, seringkali dia kehilangan tentang jati dirinya. Utuh itu tidak sama dengan sempurna. Keutuhan terjadi ketika semua sisi-sisi diri itu apa adanya dan itu diakui. Penerimaan diri itu juga langkah awal yang selaras dengan emosi, pikiran, dan tubuh. Pertanyaannya, selama ini sudah mendengarkan tubuh, kok masih ada masuk angin, lalu masih ada apa ya, kalau lainnya masuk angin itu gremeng-gremeng apa ya, semacam demam, demam. Ini hal yang menarik loh. Kalau kita ulas tentang masuk angin itu bentuk sakit yang tidak bisa dideskripsikan, dan itu adalah bentuk dari bagaimana kemampuan seorang menciptakan penyakit terjadi dalam kehidupannya. Pertanyaannya adalah, berapa banyak kita bisa menciptakan kelimpahan, menciptakan kemudahan, ketimbang menciptakan penyakit. Ini penting. Jadi kita tahu
parameter perjalanan kehidupan kita sudah selaras atau belum? Atau masih terjebak kata orang? Kata orang tua begini, kata orang pintar begitu, kata orang bodoh begini. Ya, kata guru seperti ini. Lalu bagian diri mana yang paling sering kita abaikan untuk saat ini? Yang saya persip saat ini ada beberapa orang yang mengeluhkan punggung yang kurang nyaman. Itu salah satu tanda atau bahasa tubuh bagaimana dia menunjukkan pesan apa yang sebenarnya itu dibutuhkan oleh kita saat ini. Sinyal-sinyal yang muncul seringkali diabaikan atau dimaknai dengan kata sakit atau pain. Kalau ada pertanyaan, boleh. Kalau nggak ada, juga tidak apa-apa. Kita akan lanjutkan. Kita ulang tentang bagaimana ya. Utuh. Utuh itu lengkap. Pertanyaan adalah bagaimana kita tahu kalau kita sudah lengkap itu loh. Tahu bahwa kondisi kita tanpa perlu membandingkan dengan orang lain, kita sudah punya semuanya. Karena kita adalah sumbernya, pertanyaannya, kemampuan bagaimana yang sudah kita asah dari TK, SD, SMP, SMA, masih di situ-situ aja atau sudah makin berkembang dengan kesadaran ya, dengan pendidikan, dengan pengalaman hidup, itu sudah mewakili bahwa kita sudah tahu betul parameternya tentang bagaimana dan siapa sejatinya diri kita. Pertanyaan adalah bagaimana mengolahnya untuk tahu betul apa sih yang menjadi keutuhan, kebutuhan. Kita nggak perlu menyematkan apapun lagi dalam kehidupan ini. Oh ya, oke, ini yang muncul tentang sudut pandang ya, atau point of view. Pertanyaan adalah berapa banyak kita sudah menempatkan point of view lingkungan, teman pergaulan, lingkungan keluarga, itu seperti gambarannya kayak kita pakai baju yang penuh, pakai jaket, pakai rompi, pakai ya semacam jas, jadi nggak nyaman untuk geraknya. Pertanyaannya ini mudah, apakah saat ini kita yang ada di sini sudah nyaman dengan apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, dan itu menyenangkan? Oke, saat tubuh ada pertanyaan reflektif di sini, saat tubuh mengirim sinyal jujur tentang apapun, apakah sinyal informasi itu memicu pikiran untuk memunculkan memori-memori masa lalu yang traumatik? Apakah emosi mulai berperan memberi bumbu untuk memutar ulang drama lama dengan aktor-aktor yang baru mungkin? Atau judgement apa yang muncul terhadap diri terkait kondisi tersebut? Bagian diri mana yang belum kita terima saat ini, dan aku muncul dari penghakiman yang mana ya? Bersediakah kita mengakui, saya mungkin ya, bersediakah saya mengakui dan menerima sisi diri yang muncul saat ini? Ketika hal itu sudah kita akui, apakah kita sudah merasa aman, nyaman dengan diri kita tanpa merasa bersalah, termasuk ketika ada kendaraan yang lewat di sini, lalu lalang, ya cukup mengamati saja, itu bagian yang di luar, bukan yang di dalam diri saat ini. Ini adalah gambaran kendaraan yang lewat, ya udah, mereka dengan klaksonnya, dengan suaranya, yaitu berbeda dengan kita saat ini. Pertanyaannya, berapa banyak masih menyimpan emosi yang bukan milik kita, cara pandang yang bukan milik kita, sehingga itu membebani dan kehidupan menjadi kesannya menyusahkan ya. Kehidupan
seolah-olah berat, susah. Ada cerita menarik ketika saya mendampingi teman-teman waktu itu di PON bulan Oktober tahun lalu di Medan. Saya juga belum kenal mereka karena dipanggil salah satu orang tua atlet. Ketika mendampingi mereka, tentu saya belum kenal official siapapun yang ada di situ. Dan itu betul-betul cepat ya prosesnya. Dan berangkat pagi jam 6 pesawat, dan saya tinggal di Semarang. Saya memutuskan untuk mencari informasi terdekat. Kan butuh bangun pagi ya. Dan ada kemudahan di situ, salah satu rekan, dia menawarkan untuk saya tinggal di rumahnya pagi-pagi, dan saya diantarkan untuk ke bandara. Coba bayangkan ketika nggak ada pertanyaan, tidak open possibility untuk membuka semua kemungkinan, atau sungkan. Bagaimana jika semesta itu bersedia untuk mendampingi kita dengan semua kemudahannya? Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang mau kita pertanyakan? Kemudahan-kemudahan apa yang bisa kita ciptakan dalam kehidupan kita saat ini? Saya diantar ke sana dengan antrian. Ternyata ketika masuk ke dalam, antriannya luar biasa. Oke, diterima. Saya hanya membawa satu tas atlet itu, jadi dikasih fasilitas untuk ketemu dengan beberapa orang, dihubungin tanpa antrian yang panjang, ratusan atlet yang lain, dan kebetulan ketemu dengan salah satu rekan yang tadi saya agak terlambat karena habis dari klien tersebut. Ini menarik, kemudahan itu muncul atau peluang itu muncul ketika kita bersedia mempertanyakan semua hal. Tidak itu menjadikan sebuah alasan atau persoalan. Kemudahan apa hari ini? Apa yang bisa saya bangun hari ini untuk membuat kehidupan saya lebih menyenangkan, lebih mudah? Nah, saya mendapatkan possibility di sini ketika mengambil sesi body communication resonance, dan akhirnya saya ngambil sebagai peluang sebagai seorang fasilitator di situ. Bagaimana ketika kehidupan kita sejatinya diri kita ada kemudahan itu sendiri. Itu yang saya dapatkan akhirnya. Oh, utuh di situ ya. Bahwa ketika kita mempertanyakan dan bersedia menerima kemudahan, kita nggak perlu menambahkan apapun dalam kehidupan kita, karena kita udah lengkap. Kita butuh melepaskan label-label yang selama ini tersemat. Contohnya hal yang mudah adalah ketika kita bangun pagi, hari ini mau pakai pakaian apa ya? Hari ini mau mengenakan pakaian warna apa? Apa yang nyaman hari ini saya kenakan? Ketika saya ketemu dengan Bu Karis, ketika saya mau ketemu dengan Pak Ridwan, ini kelihatannya simpel, tapi masih banyak orang sibuk memilih pakaian. Apa yang dikhawatirkan? Apakah belum bersedia kelihatan jelek? Oh ya, kemarin saya jadi ingat deh. Kemarin itu ada 4 orang yang memberikan respon bahwa penampilan saya saat ini jelek. Dan saya bersedia untuk jelek. Ada 2 klien, mami saya sendiri, dan juga ART di klien tersebut. Pertanyaan ketika mereka memberikan penilaian atau sudut pandang tentang saya, waktu itu, oh iya, seru ya, ada yang ngomongin saya jelek ya. Oke, saya terima, thank you ya, saya bersedia untuk jelek, dan bersedia untuk good looking di saat yang bersamaan. Ketika kita nggak ada yang kurang ya, diomongin jelek ya, it's okay. Buat saya, Sam itu ganteng kok. Buat saya, Sam itu fasilitator yang keren. Buat saya, Sam itu hebat. Sudut pandang orang lain sudah nggak relevan lagi. Ya mereka punya hak untuk melihat kita atau saya dari sudut pandang atau kacamata mereka. Kan tinggal diganti juga kacamatanya. Kalau saya membawa kacamata yang lain juga, ketika saya kurang nyaman dengan cahayanya,
Saya ngubahnya, saya ganti dengan kacamata. Tinggal mengubah sudut pandangnya, sehingga kita nyaman. Apa yang belum nyaman dengan kehidupan kita saat ini? Apa yang masih dipertanyakan? Apa yang masih diragukan dengan diri sendiri? Perlu diingat bahwa retak bukan diri Anda, retak adalah cerita yang Anda pakai tadi untuk bertahan atau dari survival mode. Sayangnya cerita masa lalu itu kan sudah nggak relevan ya, sudah berlalu ya dengan kondisi kita saat ini sekarang. Terkait peran, perlukah Anda terus berusaha jadi versi yang orang lain butuhkan atau people pleaser, menyenangkan orang lain, sehingga tubuh memberikan sinyal lelah dan seringkali itu tetap diabaikan. Pertanyaannya ketika itu diabaikan, kesusahan-kesusahan apa yang selanjutnya muncul yang diundang datang untuk semakin mempersulit kehidupan Anda saat ini. Oh, enggak, kehidupan orang-orang di luar sana. Bukan yang di sini. Yang di sini udah keren. Yang kedua, apakah seseorang itu sering menyimpan emosi dan nggak sempat memprosesnya? Lalu, apakah masih kebiasaan survival lama, bertahan hidup, mempertahankan dari tekanan yang ada, baik di kantor, di lingkungan, penghakiman, ketika pulang, oh ini kan mau liburan tahun baru ya, biasanya ketemu dengan keluarga. Ketika ketemu dengan keluarga, apakah bersedia dan siap untuk dihakimi, ataukah masih bingung mempersiapkan senjata untuk melawan, untuk mengcounter balik, ya itu juga nggak salah ya. Ketika itu dilanjutkan juga jadi lama ya pembahasannya. Jadi kesannya ditanya jawab deh. Kapan terakhir kali kita melakukan hal yang kita sukai untuk diri sendiri? Bukan sekedar menyukakan orang lain, memberikan, oh, oke, saya dulu seorang yang people pleaser ya. Ketika kumpul dengan teman-teman, saya traktir semua, rasa punya, paling punya, sok bos gitu ya, kakak bos tadi, saya belajar di kakak bos ya. Ternyata saya dulu seperti itu, makanya saya menangis. Yang saya mengayomi teman-teman menyiapkan makanan buat mereka ketika saya tidak bisa memberikan servis buat mereka, pelayanan buat mereka. Saya anggap diri saya gagal. Wow, betapa mengorbankan diri sendiri waktu itu. Tapi ketika saya bersedia untuk memilih diri saya sendiri sebagai aktor utama yang paling ganteng saat ini, itu kemudahan-kemudahan hadir. Ya, nggak perlu khawatir ketika umpamanya seperti tempat umum seperti ini sekarang ini ya. Ketika saya live, dilihat siapa mereka punya hak untuk punya pandangan terhadap diri saya. Ada yang barusan lewat juga, ya nggak apa diterima. Jadi sudut pandang itu kan hanya di luar ya. Dan itu bebas. Siapapun punya hak untuk punya sudut pandang terhadap diri kita. Di flyer itu yang saya tampilkan adalah semacam patung yang sedang menatah dirinya. Pertanyaannya tadi dari TK sampai saat ini, sudah berapa banyak kita berinvestasi terhadap diri kita sendiri? Sudah berapa banyak kita meluangkan waktu untuk diri kita terus bertumbuh, menampilkan sisi terbaik diri kita. Karena tubuh merekam semua cerita hidup kita. Dari pagi, bangun pagi, 5 menit pertama apa yang kita kerjakan dan lakukan. Lalu ketika mau tidur juga, kebiasaan apa yang kita sediakan buat diri kita sendiri saat ini. Sudahkah kita sampai saat ini kita mendengar sinyal tubuh kita? Lalu bagaimana caranya kita kembali utuh? Tubuh menyimpan semua memori kisah, sisi mana yang belum bersedia disentuh, lalu bagian mana yang masih dibiarkan rapuh dan tidak tersentuh. Nah, ketika kita memahami bahwa dan tahu bahwa di mana letak kelemahan, di situ ada letak kekuatan kita. Pertanyaannya seberapa sering kita dekat, kita memeluk diri kita,
bersedia duduk diam, hening, tenang, punya jeda, saya aman di sini. Bagaimana bila tidak ada yang perlu diperbaikin? Hanya perlu didengar, diterima, dan diakui. Setiap rekonsiliasi yang dianggap perlu ternyata hanyalah kebutuhan ruang aman untuk kembali ke sisi diri tanpa adanya batasan. Batasan itu, batasan maksudnya di sini adalah batasan separasi. Bagaimana memahami sinyal tubuh dari semua sensasi yang muncul untuk memahami apa yang diperlukan untuk kembali utuh. Beberapa waktu ini saya sering bolak-balik ke Surabaya, ada sesi fasilitasi di Surabaya. Ini bicara tentang melihat kelemahan atau melihat sebuah kejadian, tantangan, itu dari sudut pandang yang berbeda. Karena pada hakikatnya kita sudah utuh, aja nggak tahu bagaimana memberdayakan semua energi yang bisa kita bangun untuk diri kita, tapi seringkali malah terbalik-balik atau misapply, misidentify, bahwa ini adalah bagian potensi loh. Ini bukan sisi kelemahan loh. Contohnya ketika diomongin jelek kemarin, menariknya saya banyak dibawain makanan. Jadi tanpa makan malam pun saya sudah ready. Siang-siang itu dimasakin sama klien. Dan semuanya disiapin. Bagaimana ketika kita bersedia menjadi apapun, energi ruang buat siapapun, tanpa perlu separasi atau mendorong balik energinya. Oke, makasih. Ada yang ngatain apapun, oke, thank you. Itu bentuk perhatian. Energinya adalah perhatian. Ketika kita diberikan perhatian, oke, thank you. Pertanyaannya, seberapa sering kita juga memberikan perhatian terhadap diri sendiri? Halo Pak Sam. Oh iya, ada pertanyaan? Iya, saya yang merasakan sakit punggung itu, Pak. Terima kasih sudah jujur. Oke. Nanti akan lebih dalam lagi, lebih jelas lagi dibahas di kelas. Atau ketemu dengan praktisi BCR yang lain. Iya Pak, siap. Terima kasih banyak loh Pak. Sama-sama. Jadi tubuh itu punya area keselarasan ya. Punya ritme. Ya, energi itu realistis. Jadi bukan suatu hal yang abstrak ya. Jadi pikiran itu berbeda dengan diri kita, tahu. Ini pikiran toh, oh ya aku lagi mikirin ayam ya, oke kebetulan di depan saya itu kedai ayam. Lalu intuisi itu apa sih? Yang tadi muncul ketika Teknita cerita, oh muncul ini, dan saya mengkonfirm, nggak sok tahu, nggak halu, saya tanyakan, kalau bukan itu ya sudah, nggak apa-apa. Itu yang saya sadari saja, yang muncul. Pertanyaannya, itu sudah numpuk berapa lama? Dan ini kan butuh dilepas dan butuh proses. Jadi nggak bisa langsung instan. Makanya temui atau cari praktisi terdekat BCR yang ada di sekitar, ada di website, nanti bisa dicek praktisi yang ada di situ, bisa dihubungin, bisa menghubungin mereka. Ketika butuh kelasnya, bisa mengundang saya. Oke, latihan sederhana adalah kita bisa menulis satu keputusan yang nyaman untuk kita. Tiap hari kita tulis, kita bersedia untuk memvalidasi diri kita dengan menuliskan, saya keren hari ini, saya bangga dengan diri saya hari ini, dan itu setiap hari kita lakukan, kita akan banyak mengubah, dan itu mendatangkan rezeki. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada Pak Sam, boleh tanya? Oh iya. Misalnya, ini gini, ceritanya ini kemarin. Ini yang dimaksud evidence ya, bukti ya. Kalau ini bentuk salah satu intuisi. Makanya ditanyakan nggak halu, nggak
nggak sok-sokan jadi kayak cenayang itu. Iya, bener deh. Bener deh. Oke, oke, oke. Thank you, Pak Sam. Oke, sama-sama. Salam buat teman-teman di Malang. Silakan. Ini yang tadi masuk angin saya, Pak. Aku ini lagi. Oh, tadi tentang masuk anginnya ya. Iya. Bahwa semuanya yang hadir dalam kehidupan kita itu adalah bentuk nikmat yang semesta sediakan. Nggak ada satupun yang semesta sediakan itu tujuannya untuk menyakiti diri kita. Itu untuk mengingatkan, kamu punya potensi ini loh. Kamu punya kapasitas di sini loh. Makasih Pak, ini udah. Iya. Jadi kita bisa mengenali sinyal tubuh kita sendiri, apa yang ingin disampaikan dan didengarkan. Oke, Pak. Barusan kan tahu banyak orang lalu lalang dan kepingin tampil juga karena semua orang kepingin tampil. Pertanyaannya, diri kita sendiri berani enggak untuk tampil? Bersedia enggak untuk tampil? Pak, Iya, seringnya itu nggak bisa dibicarain jadi serius, jadi takut kayak gitu. ya itu kan karena terlalu sering dengar yang di luar-luar sana kan ngobrolin. Kalau pada ngerumpi kan ngobrolin penyakit. Iya, ternyata bisa diubah juga kan. Dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, siapa yang larang? Yang punya kuasa juga kita kok. Kalau nggak ada pertanyaannya lagi, saya tutup. Kita lanjutkan di bulan depan. Saya mau Nanti nanya, ketemu. Pak. Oh ya, Ya kalau misalnya gigi itu udah lama ngilu gimana cara Gigi menyampaikannya? Iya, ngilu. dengan membangun dengan pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan yang membangun tentunya. Oke, makasih. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan perjalanan. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Bye.